السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fi din, a'azakumullah. Kita lanjutkan pembacaan kitab Tahdhib Sirah Ibn Hisham. Kemarin sudah kita baca menikahnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dengan sayyidati Quraisy, dengan sayyidah, dengan tokoh ningrat, wanita yang mulia yang bernama Khadijah binti Khuwailid, dan memiliki anak laki-laki dan anak perempuan. Bahkan anak laki-laki beliau hampir semuanya dari Khadijah, kecuali Ibrahim yang lahir dari Maria Al-Qibtiyah radhiyallahu taala anha. Maka Khadijah radhiyallahu taala anha memberikan anak, yakni melahirkan anak untuk Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Al-Qasim, wa kana yukanna bihi, dan Nabi dijuluki dengan Abul Qasim. Kemudian Tahir dan Tayyib. Di dalam Ibn Hisham disebutkan bahwasanya urut-urutannya memang yang paling besar adalah Qasim. Kemudian yang berikutnya baru Tahir, kemudian yang berikutnya baru Tayyib. Sesuai dengan apa yang disebut sini, itu adalah urut-urutan yang terbesar. Wallahu ta'ala a'lam, demikian dikatakan di dalam Sirah Ibn Hisham yang bukan tahdhibnya. Walaupun di sini di footnote dikatakan Tahir dengan Tayyib adalah dua laqab dari seseorang yang bernama Abdullah, sehingga seakan-akan itu adalah satu orang. Tetapi disebutkan dengan jelas oleh Ibn Hisham bahwa Tayyib dan Tahir adalah dua anak dari anak Rasulullah SAW dari Khadijah. Tayyib, yang selanjutnya tentang hadis Waraqah ibni Naufal. Wa kanat Khadijah qad dzakarat li Waraqah ibni Naufal ibni Asad ibni Abdul Uzza. Khadijah radhiyallahu taala anha telah menyebutkan dan menceritakan keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kepada Waraqah ibni Naufal ibni Asad ibni Abdul Uzza, yang merupakan ibnu ammiha, anak paman Khadijah. Berarti masih misanan dengan Khadijah radhiyallahu taala anha. Tetapi karena Khadijah melihat bahwa anak pamannya ini Waraqah bin Naufal adalah seorang yang mengerti tentang kitab-kitab terdahulu dan bisa membaca
tulisan Ibrani, tulisan-tulisan Injil, maka diceritakan, ada apa dengan suamiku? Memiliki kejadian-kejadian yang menakjubkan, yang aneh. Maka diceritakanlah semua kejadiannya, termasuk kejadian yang dilihat oleh budaknya Khadijah. Siapa nama budaknya? Maisarah. Apa yang dilihat oleh Maisarah diceritakannya oleh Khadijah kepada Waraqah bin Naufal. Wa kana nasraniyan, dan Waraqah ini adalah seorang Nasrani. Qad tatabba'a al-kitab, telah menelusuri al-kitab. Tatabba'a artinya membaca kitab demi kitab dari kitab-kitab mereka kaum Nasrani. Wa 'alima min 'ilmin nas, dan mengetahui ilmu manusia. Yani ilmu mereka semuanya dibaca oleh Waraqah ibn Naufal ibni Asad ibni Abdul Uzza. Ma dzakara laha ghulamuha Maisarah min qawli rahib, diceritakanlah apa yang disebutkan oleh budaknya Khadijah yaitu Maisarah tentang ucapan rahib, bahwa tidak ada yang seperti ini kecuali Nabi. Wa ma kana yara minhu idza kana al-malakain yudillanihi, dan juga apa yang dilihat oleh Maisarah, ada dua malaikat yang menaungi Rasulullah SAW ketika dalam safar. Maka berkatalah Waraqah, la in kana hadha haqqan ya Khadijah, inna Muhammadan la nabiyyu hadhihi al-ummah. Kalau benar apa yang kau ceritakan wahai Khadijah, maka sungguh Muhammad itu adalah seorang nabi dari umat ini sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dengan tegas Waraqah menyatakan dengan kalimat inna Muhammadan la nabiyyun, dengan inna yang bermakna sungguh-sungguh taukid, dan juga dengan lam taukid la nabiyyun, inna Muhammadan la nabi, sungguh Nabi Muhammad benar-benar seorang nabi. Wa qad araftu annahu kainun li hadhil ummah, dan aku telah mengerti, sudah mendengar, sudah tahu bahwa akan datang seorang nabi dari umat ini, yuntadharu, yang sedang ditunggu. Hadza zamanuh, dan ini memang waktunya nabi itu muncul. Dari ilmu yang dia baca, dari kitab-kitab yang dia pelajari, dari kitab-kitab Injil yang dia baca, dia mendengar tanda-tanda dan ciri-ciri nabi yang akan datang, dan dikatakan bahwa ini sudah waktunya muncul nabi, dan sungguh annahu kainun li hadhil ummah nabiyyun, akan muncul dari umat ini seorang nabi, yuntazar, yang ditunggu. Kemudian ja'ala Waraqah yastabti'ul amr. Kemudian Waraqah mulai mengungkapkan rasa lelahnya menunggu. Yastabti itu merasa lama. Merasa lama menunggu. Yaqul hatta mata. Kata Waraqah, aku sudah menunggu hatta mata, sampai kapan? Ini menunggu datangnya seorang nabi. Wa qala fi dzalik, kemudian dia berkata dalam bentuk syair tentang masalah ini. Lajidtu wa kuntu fi dzikra lajujan lihammin talama ba'athan nashija wa wasfin min khadijata ba'da wasfin faqad tala intidhari ya khadija bi batni al-makkatayn ala rajai حديثك أن أرى منه خروجا بما خبرتنا من قيل قس من الرهبان أكره أن أعوجا بأن محمدا سيسود فينا ويخصم من يكون له حجيجا ويظهر في البلاد ضياء نور يقيم به البرية أن تموجا فيلقى من يحاربه خسارا ويلقى من يسالمه فلوجا فيا ليتني إذا ما كان ذاكم شهدتم فكنت أولكم بلوجا. Kata Waraqah dalam syairnya, lajiztu, aku terus menerus, yani terus menunggu. Wa kuntu fi dzikra lujujan lihammin talama ba'atan nashija, dan aku dalam berita ini, dzikra ini sesuatu yang sudah disebut-sebut. Aku sangat berharap untuk menunggu kedatangannya.
lihammin, karena kegelisahan dan kegundagulanaan, talama ba'athan nasyija, selama diutusnya atau sepanjang diutusnya atau dijalankannya nasyija. Nasyija itu sulaman bersambung-sambung terus. Wa wasfin min Khadijati ba'da wasfin, sedangkan gambaran dari Khadijah, gambaran yang digambarkannya, faqad tala intidhari, sungguh aku sudah panjang menunggu, sudah lelah menunggu ya Khadijah. yakni dia Waraqah sedang menunggu. Ketika diberi berita oleh Khadijah, dia gembira. Ini yang berita yang aku tunggu-tunggu, munculnya seorang nabi. Bi batnil Makkataini, di perut dua Makkah. Makkah itu disebut dua Makkataini, yuthanna bitasniyah, karena Makkah ada Makkah atas, ada Makkah bawah. Istilah mereka ada a'la, ada batin. Yang a'la adalah yang dataran tingginya, sedangkan yang batin adalah yang rendahnya. Maka disebut dengan kalimat Makkataini dengan musanna. Bi batnil Makkataini, di perut dua Makkah ini, atas harapanku dan beritamu, hadithuki an ara minhu khuruja, menunjukkan bahwa aku akan melihat keluarnya Nabi. Ungkapan kegembiraan dari Waraqah bahwa berita Khadijah menunjukkan bahwa aku akan melihat keluarnya Nabi. Bima khabbartina min qawli Qass min ar-ruhban, dengan berita yang kau beritakan dari Qass. Qass itu kesis. Kesis juga maknanya pendeta, sama dengan ruhban. Qass min ar-ruhban, seorang pendeta dari pendeta-pendeta. Akrah an a'waja, dan aku tidak suka untuk menyimpang, untuk berpaling daripadanya. Bi anna Muhammadan sayasudu fina, berita dari pendeta-pendeta tadi bahwa Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sayasudu fina, pasti akan berkuasa, akan memimpin. Yasud dari kata sayyid, akan menjadi tokoh sayyid, tokoh panutan fina, di tengah-tengah kami. Wa yaqsim man yakunu lahu hajija, dan juga akan mengalahkan mereka-mereka yang pada mereka ada haji. Haji dari kata haji, maksudnya orang-orang Quraisy, akan mengalahkan orang-orang Quraisy. Wa yudhhir fil bilad diya nur, dan akan menyebarkan di negeri ini cahaya. Yuqimu bihil bariyah, cahaya yang akan tegak dengannya seluruh manusia. Antamuja, yang mereka semuanya akan tegak dengan bergelombang-gelombang. Mauj dari amwaj. Fayulqa man yuharibuhu khasara, maka beliau akan melemparkan orang yang memeranginya ke dalam kerugian. Wa yalqa man yusalimuhu fuluja, wa yalqa man yuharibuhu khasara, dan akan menemui kerugian orang-orang yang memeranginya, dan akan mendapatkan kebaikan orang-orang yang mengikutinya. Faya laitani idza ma kana dzakum, duhai kiranya kalau terjadi apa yang ada pada kalian itu, ini munculnya Nabi. Syahidtu, kalau aku saksikan, fakuntu awwalakum wuluja, maka aku akan menjadi orang pertama yang masuk ke dalam agamanya. Demikian kata Waraqah. Dan ini ungkapan kalau dia beriman akan adanya seorang Nabi, dan beriman kalau Nabi itu datang dia akan ikut. Aku akan menjadi awwalakum wuluja, aku akan menjadi orang yang pertama. Wuluj, wuluj jadi dukhul. Awwalakum dukhulan. Bahkan dalam riwayat dikatakan dengan kalimat sungguh lau kuntu jada'an, kalau aku masih kokoh kuat, aku akan membelanya ketika dia diusir oleh kaumnya. Sampai-sampai Rasulullah SAW heran, awa mukhrijiyahum. Tapi ini menemui Waraqah yang kedua. Menemui Waraqah yang kedua, bukan yang ini. Maka tidak dikisahkan di sini. Nanti ketika Rasulullah SAW melihat kejadian yang aneh di Gua Hira, ketika datang Jibril mendekapnya dan menyatakan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, maka dibawa lagi oleh Khadijah ke Waraqah bahwa dia mengalami kejadian begini dan begitu. Maka Waraqah menyatakan hadan namus, yang datang kepadamu adalah namus. Namus itu bahasa mereka, yang dimaksud adalah Jibril. Itu adalah malaikat Jibril yang datang kepadanya, dan itu menunjukkan kalau dia nabi.
Sungguh lau kuntu jad'an, kalau aku adalah seorang yang masih kuat, niscaya aku akan membelanya ketika dia diusir dari kaumnya. Maka ketika itu Nabi bersabda, karena Nabi waktu itu dibawa oleh Khadijah ke Waraqah, ikut waktu itu. Kata Nabi, aw mukhrijiyahum, apakah mereka akan mengusirku? Rasulullah SAW terheran-heran, karena sebelumnya Rasulullah SAW adalah seorang yang paling dicintai oleh mereka. Sebelum jadi Nabi, orang yang paling dipercaya, orang yang paling dipuji, orang yang paling bijak oleh mereka dikatakan paling bijak, al-amin. Tetapi ketika Waraqah mengatakan engkau akan diusir, kaget. Aw mukhrijiyahum, apakah mereka akan mengusir aku? Maka kata Waraqah, na'am, tidak ada seorang pun membawa apa yang kau bawa kecuali akan dimusuhi oleh kaumnya. Nanti kita akan lewat insyaallah pada kejadian ini. Maka paling tidak di sini Khadijah sudah melihat dan mendapatkan berita dari Waraqah bahwa Rasulullah SAW yang waktu itu belum jadi Nabi, Khadijah sudah mengerti bahwa ini tanda-tanda kenabian, bahwa ini adalah calon seorang Nabi. Falamma balagha Rasulullah SAW 35 sanah, ketika Rasulullah SAW sudah berumur 35 tahun, ketika menikah dengan Khadijah, berapa umurnya? 25 tahun. Maka 10 tahun kemudian, ketika sudah berumur 35 tahun, ijtama'at Quraisyun li bunyanil Ka'bah. Berkumpullah orang-orang Quraisy untuk membangun Ka'bah kembali, memugar Ka'bah. Wa kanu yahummuna bidzalika yusaqqifuha, dan mereka berkeinginan untuk memberi saqaf. Saqaf itu atap. Mereka berkeinginan ingin menjadikan Ka'bah itu memiliki atap. Wa yuhabuna hadmaha, tapi sayang mereka takut. Mereka takut untuk meruntuhkan Ka'bah tadi. Wa inna makanat radman fawqal qamah, dan bahwasanya Ka'bah ketika itu hanya radman fawqal qamah, hanya tumpukan batu-batu di atas pondasi. Radman artinya tumpukan batu yang tanpa dilepah, tanpa ada perekatnya, batu ditumpuk begitu. Sehingga sesungguhnya orang-orang Quraisy menginginkan untuk diratakan dulu dengan tanah, dibangun kembali dengan baik. Tetapi ketika akan meruntuhkan mereka nggak berani. Nggak berani karena dua hal. Yang pertama, karena mereka menganggap bahwa perkara itu adalah perkara yang mengerikan. Karena itu tempat keramat, tempat mulia. Kalau kita berani merusaknya, kita akan terkena fitnah, kita akan terkena bencana begitu. Sebagaimana takutnya orang-orang hari ini ketika akan merusak tempat-tempat keramat, nanti kesambet, nanti kualat dan sebagainya. Hanya saja waktu itu kaum jahiliyah masih percaya kepada Allah Subhanahu wa taala dan menyatakan jangan-jangan Allah menurunkan azab kalau kita merusaknya, begitu. Masih kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, karena di sana bersarang seekor ular yang ganas di dalam Ka'bah itu, dan akan diceritakan oleh beliau. Wa kana al-bahr qad rama bi safinatin ila Jeddah. Sedangkan saat itu ada perahu yang terdampar di Jeddah. Jeddah itu pantai. Ada perahu yang terdampar di pantai. Li rajulin min tujjar Rum, milik seseorang dari pedagang Romawi. Fatahattamat, dan perahu itu terdampar dan hancur, pecah di sana. Fa'akhadhu khashabaha fa'aduhu litasqifiha, maka orang-orang Arab, orang-orang Quraisy mengumpulkan semua kayu-kayu tadi untuk dijadikan atapnya Ka'bah. Wa kana bi Makkah rajulun qibtiyyun najjar, sedangkan di Ka'bah atau di Makkah lebih tepatnya ada seseorang dari Qibti. Qibti itu orang Mesir. Orang Mesir itu sukunya dikatakan Qibti. Orang Qibti najjar, tukang kayu. Ada seorang tukang kayu dari Mesir yang tinggal di situ. Fatahayya lahum fi anfusihim ba'du ma yuslihuha, maka mereka persiapkan untuk mereka, untuk diri-diri mereka, apa yang bisa untuk memperbaiki Ka'bah. Kayunya sudah ada, tukang kayunya sudah ada. Apalagi satu masalah, rasa takut mereka kepada dua hal tadi. Wa kanat hayyatun takhruju min bi'ril Ka'bah allati
kana yutrah fiha ma yuhda laha kulla yaumin fatatasharraq ala jidaril Ka'bah. Bahwasanya ada seekor ular yang keluar dari sumur Ka'bah itu, allati kana yutrah fiha ma yuhda, yang biasa dilemparkan ke sana semua sembelihan-sembelihan yang dikorbankan setiap harinya. Mereka punya korban-korban dan dimasukkan ke belumbang di Ka'bah itu. Dan di sana bersarang ular. Fatatasharraq ala jidaril Ka'bah. Yang biasa mereka atau ular tadi keluar, satu bukan mereka. Satu ular itu keluar setiap pagi atau siang, keluar untuk cari matahari. Tatasharraq, yakni mengharapkan syarq, mengharapkan sinar matahari. Bercebur. Wa kanat mimma yuhabun, dan itu diantara apa yang mereka takutkan juga. Wa dzalika annahu kana yadnu minha ahadun illa ahza'allat wa kashhat. Kenapa kok mereka takut? Wa dzalika, yang demikian karena setiap mereka mendekat ke Ka'bah, maka ular itu ihza'allat itu berdiri, mengangkat kepalanya, wa kashhat, dan kemudian berbunyi sisik-sisiknya karena bergerak. Begitu. Ya, begitu suaranya. Nah, kurang lebih. Yang jelas langsung siap-siap menerkam. Wa fatahat faha, sambil membuka mulutnya. Setiap orang mendekat begitu. Orang mendekat naik dan membuka mukanya atau mulutnya. Maka mereka tidak berani mendekatinya. Fa baina hiya dzata yaumin tatasharraq ala jidaril Ka'bah. Maka ketika suatu hari ular tadi seperti biasanya keluar ke dinding Ka'bah untuk cari matahari, kama kanat tasna', sebagaimana biasanya, tiba-tiba ba'atsallahu ilaiha ta'iran, Allah menakdirkan, Allah mengutus seekor burung yang datang menyambar, ikhtatafaha fadhahaba biha, disambar oleh burung yang besar kemudian dibawa terbang oleh burung tersebut. Faqalat Quraisy, maka Quraisy berkata, inna lanarju an yakuna Allah qad radiya ma aradna, kami berharap bahwa ini tanda-tanda bahwa Allah ridha dengan apa yang kita niatkan. Mudah-mudahan ini adalah tanda bahwa Allah ridha dengan apa yang kita rencanakan. Indana amilun rafiq, kita memiliki tukang kayu, teman kita, dan kita memiliki kayu-kayu datang sendiri. Wa qad kafana Allahul hayya, dan sekarang ularnya Allah hilangkan, Allah terbangkan dengan burung tersebut. Maka ini kata mereka tanda-tanda kalau Allah ridha dengan apa yang kita kehendaki. Falamma ajma'u amrahum fi hadmiha, maka mereka sepakat bulat untuk memugar Ka'bah, meruntuhkannya dan membangun kembali dengan baik. Falamma ajma'u, ketika mereka sudah sepakat dengan urusan mereka untuk menghancurkan Ka'bah tersebut, untuk dibangun kembali, wa bina'iha, qama Abu Wahab ibni Amr ibni Aid ibni Abd ibni Imran ibni Makhzum. Bangkitlah seorang yang bernama Abu Wahab ibni Amr dari Bani Makhzum, juga tokoh Quraisy. Fatanawala minal Ka'bati hajaran, mengambil batu dari Ka'bah itu. Fawasaba min yadihi hatta raja ila mawdihi, kemudian meletakkan kembali di tempatnya dengan tangannya, mengangkat dan kemudian letakkan kembali di tempatnya sambil berkata, ya ma'syara Quraisy, wahai orang-orang Quraisy, la tudkhilu fi bina'iha, jangan kalian masukkan dana untuk membangun Ka'bah ini dari hasil-hasil kalian kecuali yang thayyib. Lihat, jahiliyah, tapi sudah mengerti sedikit masalah bahwa Baitullah harus dibangun dari harta yang halal. Sehingga dikatakan la tudkhilu fi bina'iha, jangan kalian masukkan dana untuk membangun Ka'bah ini dari kasbikum, dari usaha kalian atau dari hasil kalian, kecuali hasil-hasil yang tayyib, yang baik. La yadkhulu fiha mahru baghi, jangan dimasukkan padanya maharnya pelacur. Mahar pelacur, bayaran pelacur. Wala bai' riba, dan jangan pula dari hasil riba, dari hasil renten. Wala madlamati ahadin minan nas, dan jangan pula dari hasil kezaliman. Dari hasil kezaliman, yakni dari merampas, dari merampok, dari mencuri, dari menipu, semuanya dilarang.
dikatakan la tudkhilu illa tayyiban. Jangan masukkan dana untuk bangun Ka'bah ini kecuali yang tayyib. Thumma inna Quraisyan jazza'atil Ka'bah. Setelah itu sepakat Quraisy untuk mengumpulkan harta yang halal dan kemudian harta yang baik, dan kemudian mereka bagi, karena menurut mereka membangun Ka'bah itu kemuliaan, sehingga mereka berebut, sehingga mereka membagi diri-diri mereka. Jazza'atil Ka'bah, pembangunan Ka'bah itu dibagi menjadi sekian suku. Fakana syiqqil babi li Bani Abdi Manaf wa Zuhra. Sisi yang di situ ada pintu Ka'bah, ini bagiannya Bani Abdi Manaf dan juga Bani Zuhra. Wa ma bainar ruknil aswad war ruknil yamani, sedangkan antara rukun aswad dan rukun yamani diserahkan kepada Bani Makhzum wa qabaila min Quraisy indamu ilaihim, dan beberapa suku-suku Quraisy bergabung dengan Bani Makhzum. Wa kana dhahrul Ka'bah li Bani Jumah, sedangkan atasnya Ka'bah diberikan kepada Bani Jumah wasah. Nanti orang-orangnya dikatakan al-Jumah. Wasyiqil Hijr, sedangkan di Hijr Ismail diberikan untuk Bani Abdiddar ibni Qusay, dan juga Bani Asad ibni Abdul Uzza, dan juga Bani Adi ibni Ka'ab. Dibagi masing-masing suku dan beberapa suku lainnya untuk bagian-bagiannya masing-masing, supaya mereka tidak bertikai, maka dibagi. Thumma inna an-nasa habu hadmaha wa fariqu minhu. Tetapi sayang, semua suku-suku tadi dan semua manusia tidak ada yang berani memulai untuk meruntuhkan Ka'bah. Mengambil satu batanya saja nggak berani, karena khawatir kuat. Memang ular sudah tidak ada, maka ketakutan dari ular sudah selesai. Tetapi mereka khawatir, jangan-jangan ketika kita merusak Ka'bah yang mulia ini, kita dapat bencana. Maka berkata Walid ibn Mughirah, ana abda'ukum fi hadmiha, aku yang akan memulai menghancurkannya. Fa'akhadha al-mi'wal, maka dia ambil mi'wal, sejenis kapak. Thumma qama 'alaiha, kemudian bangkit berdiri di atas tembok Ka'bah itu dan mulai melepas bata tadi satu persatu, sambil berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma la nazig, Allahumma la nurid illa al-khair, Allahumma la nazig, Allahumma la nuridu illa al-khair. Ya Allah, kami tidak sesat, kami tidak keluar dari agamamu, kami tidak menginginkan kecuali kebaikan. Yani diharapkan oleh Walid bin Mughirah bahwa Allah Subhanahu wa taala mengetahui kalau dia merusak itu untuk kebaikan, untuk membangunnya. Thumma hadama min nahiyatir ruknain, maka diruntuhkanlah dari antara dua sisi Ka'bah. Fatarabbasun nasu tilkal lailah, manusia yang lain belum berani bergerak sama sekali. Ditonton saja Walid bin Mughirah menghancurkan Ka'bah, sampai kemudian mereka berkata, nandur, kita lihat dulu. Fa in usiba lam nahdi minha syai'an, kalau ternyata dia tertimpa musibah, tertimpa mara bahaya atau petaka, maka kami enggak akan menghancurkannya sedikit pun, dan kami akan kembalikan apa yang sudah dirusak oleh Walid bin Mughirah. Waradadnaha kama kanat, kami akan mengembalikannya seperti semula. Wa in lam yusibhu syai'un, tetapi kalau dia tidak tertimpa mara petaka, tidak tertimpa sesuatu bahaya, berarti faqad ridallah sun'ana, berarti Allah radhiya sun'ana, Allah ridha dengan apa yang kita perbuat. Fahadamna, maka kami pun akan ikut menghancurkan besok. Jadi tunggu sehari, ditunggu sore hari nggak ada apa-apa, tunggu malamnya nggak ada apa-apa, tunggu paginya masih sehat-sehat saja. Ternyata Walid Ibn Mughirah masih sehat-sehat saja, nggak ada kekurangan apapun, nggak ada musibah apapun. Fa asbaha al-Walid min lailatihi ghadiyan ala amalih, maka pagi harinya Walid Ibn Mughirah kembali ke kerjaannya, yakni kembali melanjutkan untuk menghancurkan Ka'bah dalam keadaan sehat walafiat. Fahadama
ketika Walid mulai menghancurkan yang berikutnya, wahadaman nasu, maka manusia pun ikut rame-rame meruntuhkan Ka'bah, hatta idan tahal hadmu bihim ilal asas, sampai ketika mereka sampai ke asasnya, ke pondasinya, yaitu pondasi Ibrahim, asas Ibrahim alaihissalam, yakni batu yang diletakkan oleh Ibrahim alaihissalam. Afdau ila hijaratin khudrin kal asnimah, maka mereka berakhir pada batu yang hijau yang seperti punduknya unta. Akhidin ba'duha ba'd, satu dan lainnya saling berkait, nggak bisa dilepas, dan mereka nggak mampu untuk melepasnya. Thumma innal qabail min Quraisy jama'at al-hijar li bina'iha. Setelah itu mereka, para suku-suku, kabilah-kabilah dari Quraisy mulai mengumpulkan batu bata tadi dan disusun dengan rapi dengan diberi bilat, disambung-sambung. Kullu qabilatin tajma' ala hidah, masing-masing membangun apa yang sudah dibagi. Masing-masing membangun apa yang sudah tentukan. Abdul Manaf dengan Bani Zuhrah, maka dia akan membangun dari sisi Ka'bah, antar rukun. Nah, wa ma baina ruknil aswad, dan dari rukun aswad ke rukun yamani, Bani Makhzum sudah mulai membangunnya, sudah mulai meletakkan bata-batanya dan dilepa sampai mulai berdiri Ka'bah. Kullu qabilatin tajma' ala hidah, masing-masing mengumpulkan sesuai dengan bagiannya. Tsumma banauha hatta balagal bunyan mawdi'ar rukun, dibangun demikian sampai bangunan tadi berdiri dan mencapai rukun. Mencapai rukun maksudnya mencapai tempat di mana Hajar Aswad halus diletakkan di situ. Faqtasumu fi, maka ketika itu bertikailah mereka. Kullu qabilatin turidu an tarfa'ahu ila mawdi'ihi, masing-masing suku ingin dialah yang meletakkan dan memasang Hajar Aswad tersebut. Dunal ukhra, bukan suku lainnya. Karena ini adalah kemuliaan menurut mereka, karena ini adalah ketinggian kemuliaan, maka mereka menginginkan yang meletakkan Hajar Aswad dan memasangnya adalah sukunya masing-masing. Hatta tahazau, pertikaian semakin sengit sampai tahazau. Tahazau itu berkelompok. Yang Bani Makhzum dengan Bani Makhzum, ya Bani Abdiddar dengan Bani Abdiddar, yang Bani Adi ibni Ka'ab dengan Bani Adi, kumpul masing-masing dengan sukunya. Wa tahalahu, dan mereka sudah mulai bersumpah untuk siap berperang. Pokoknya kalau bukan kita siap tempur. Wa'addu lil qital, dan mereka persiapkan untuk berperang. Faza'ama ba'du ahli riwayah anna Abu Ubayyah ibn al-Mughirah kana 'amaidin asanna Quraisy. Dan dikatakan oleh beberapa ahli riwayat bahwa Abu Umayyah ibn al-Mughirah saat itu adalah orang yang tertua dari Quraisy. Yang tertua dari Quraisy. Amaidin. Amaidin adalah tahun itu. Tahun. Asanna Quraisy, yang paling berumur, yang paling tua dari Quraisy kulliha. Yang paling tua di antara Quraisy seluruhnya. Qala, maka berkatalah Abu Umayyah ini Ibn Mughirah, ya ma'asyara Quraisy, wahai orang-orang Quraisy, ij'alu bainakum fima takhtalifuna fihi awwala man yadkhul min bab hadzal masjid yaqdi bainakum fihi. Wahai orang-orang Quraisy, tentukanlah di antara kalian atas apa yang kalian perselisihkan dengan menentukan siapa orang yang masuk pertama kali ke masjid ini besok. Yaqdi bainakum fi, maka orang tersebut yang akan mengadili atau akan menyelesaikan urusan kalian semuanya. Faqalu fafa'alu, maka mereka pun sepakat dan mereka menunggu. Fakana awwala dakhilin alaihim Rasulullah SAW. Maka ternyata orang yang pertama masuk dalam pintu tersebut adalah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Falamma ra'awhu qalu, ketika mereka melihatnya maka mereka berkata, radina hadzal amin, ini adalah orang yang terpercaya, kami ridha. Semua ridha dengan Rasulullah SAW yang waktu itu berumur 35 tahun. Karena beliau terkenal al-amin,
terkenal kejujurannya, amanahnya, bijaknya. Hada Muhammad, hadal amin, radina bihi. Ini adalah Muhammad, ini adalah seorang yang terpercaya. Kami ridha. Semua pihak, semua suku, semua kabilah ridha dengan Rasulullah SAW sebagai penengahnya. Falamman taha ilaihim wa akhbaruhul khabar. Ketika Nabi sampai pada mereka dan mereka mengkhabarkan kabar-kabarnya, qala sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, halumma ilayya thawban. Kata Nabi, berikan kepada kami kain. Maka diberikanlah utiya bihi. Fa utiya bihi, didatangkanlah kain untuknya. Fa akhadha ar-rukn fa wada'ahu fihi biyadihi. Maka diangkatlah batu yang merupakan Hajar Aswad itu dengan tangan yang mulia, tangan Rasulullah SAW, diangkat dan diletakkan ke kain tadi. Kemudian berkata, lita'khudh kulla qabilatin binahiyatin min athawb. Sekarang setiap suku memegang ujung kain ini. Rafa'uhu jami'an. Kemudian mereka mengangkatnya bersama-sama. Mengangkat dengan kain tadi kepada tempat yang memang akan diletakkan di sana. Fafa'alu hatta idza balaghu bihi. Maka mereka lakukan sampai ketika sudah mencapai tempatnya. Wada'ahu huwa biyadihi. Nabi lagi yang mengangkat dari kain tadi dan meletakkan di tempatnya, kemudian dibangun di atasnya. Ini dilepa dan kemudian dibangun di atasnya. Demikian ikhwan fillah azakumullah, keputusan yang bijak dari Rasulullah SAW yang waktu itu belum jadi nabi, belum jadi rasul, masih berumur 35 tahun. Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa ruya, dan diriwayatkan juga bahwasanya Rasulullah SAW ketika membangun Ka'bah diperintahkan oleh paman-pamannya untuk mengangkat kainnya sebagaimana mereka lakukan, dan itu biasa. Mereka angkat kainnya, gamisnya, dan kemudian mereka ikatkan di lehernya. Apa yang terjadi kalau diangkat kainnya ke lehernya? Mereka lebih lincah bergerak, tetapi auratnya terbuka. Dan Rasulullah SAW setiap diperintahkan seperti itu tidak bisa. Setiap dibuka pingsan Rasulullah SAW, dan kemudian tidak mau melepaskan dan membukanya kembali, dan belum menjadi seorang Rasul. Sudah Allah muliakan, tidak bisa terbuka auratnya. Demikian diriwayatkan dalam Ibnu Hisham. Wallahu taala a'lam. Astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.